Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gen Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang organ pencernaan pada manusia. Tentu kalian mungkin sudah pernah mempelajarinya baik itu di SMP atau di SD. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali organ-organ penyusun sistem pencernaan pada manusia. Organ yang pertama yaitu rongga mulut. Di rongga mulut ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada gigi, kemudian ada lidah, dan juga ada kelenjar ludah. Nah, gigi sendiri terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada gigi susu yang terdiri dari 20 gigi. Kemudian yang kedua ada gigi permanen atau disebut juga dengan gigi dewasa yang terdiri dari 32 gigi. Secara umum, gigi terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan. Kemudian ada gigi taring yang berfungsi untuk mencabik-cabik makanan. Kemudian yang ketiga ada gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Yang kedua ada lidah. Lidah ini berfungsi untuk mengatur masuknya makanan, kemudian membantu menelan makanan dan juga berperan sebagai indera pengecap. Karena di bagian permukaan lidah banyak sekali ditemukan reseptor pengecap. Kemudian yang ketiga yaitu kelenjar ludah. Secara umum ada 3 jenis kelenjar ludah yang ditemukan pada rongga mulut. Yang pertama ada glandula submaxillaris, kemudian ada glandula sublingualis, dan juga ada glandula parotis. Kelenjar ludah tersebut menghasilkan ludah, dan ludah tersebut mengandung enzim amilase atau petialin yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa atau maltosa, ya. Makanan yang telah dicerna pada rongga mulut akan dilanjutkan ke kerongkongan atau dikenal juga dengan esofagus. Panjangnya kurang lebih sekitar 25 cm. Di kerongkongan, makanan akan bergerak. Gerakan ini disebut dengan gerak peristaltik. Gerakan ini diakibatkan adanya kontraksi pada dinding kerongkongan. Setelah melewati kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan kardiak, bagian atas. Kemudian ada fundus, bagian tengah. Dan juga ada pilorus atau bagian bawah. Lambung sendiri dapat menghasilkan beberapa jenis getah lambung. Getah yang pertama disebut dengan HCl atau dikenal juga dengan asam klorida. Nah, HCl ini berfungsi untuk membunuh kuman yang ikut dengan makanan, atau bisa juga berfungsi untuk menetralkan karena makanan yang berasal dari mulut itu bersifat basa, jadi dinetralkan oleh HCl ini, atau bisa juga mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Getah yang selanjutnya yaitu ada, atau enzim yang selanjutnya dihasilkan oleh lambung yaitu ada pepsin. Nah, pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian ada renin yang berfungsi untuk mengubah susu menjadi kasein atau menggumpalkan susu menjadi protein susu, ya. Sedangkan yang ketiga ada yang disebut dengan lipase. Nah, lipase ini berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tetapi kalau untuk lipase nanti lebih banyaknya dihasilkan dari pankreas. Makanan yang telah dicerna di bagian lambung akan diteruskan menuju ke usus halus atau dikenal juga dengan intestinum. Nah, usus halus sendiri terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan duodenum atau disebut juga dengan usus 12 jari. Ini panjangnya kurang lebih 25 cm, ya. Kemudian ada jejunum atau dikenal juga dengan usus kosong. Ini panjangnya kurang lebih 7 meter panjang, ya. Dan juga ada ilum atau disebut juga dengan usus penyerapan. Ini kurang lebih panjangnya 1 meter. Di bagian usus halus ini terdapat villi, ya. Villi ini berfungsi untuk memperluas permukaan dalam penyerapan sari-sari makanan. Selain itu, di bagian usus halus ini melibatkan proses pencernaan secara kimiawi. Di bagian usus halus ini melibatkan getah yang berasal dari hati, pankreas, dan juga kelenjar yang dihasilkan dari dinding usus halus itu sendiri. Untuk empedu sendiri dihasilkan dari hati, ya, berwarna kuning kehijauan yang berfungsi dalam mengemulsikan lemak. Kemudian kalau getah yang berasal dari pankreas terdiri dari
tripsin, amilase, dan juga ada lipase. Kalau tripsin sendiri berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino, kemudian kalau amilase berfungsi untuk mengubah amilum atau pati menjadi glukosa, dan yang ketiga ada lipase, yaitu berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selain itu, si dinding usus halus ini juga menghasilkan getah yang terdiri dari sukrase, maltase, laktase, dan juga ada peptidase. Yang jelas di bagian ini, terutama di bagian duodenum ya, terjadi pengubahan dari polimer menjadi monomer supaya bisa diserap oleh villi tadi ya. Selanjutnya, makanan yang telah dicerna di bagian usus halus ini akan dilanjutkan ke bagian usus besar atau dikenal dengan kolon. Kolon ini ukuran panjangnya kurang lebih 1 meter. Kolon sendiri terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada bagian ascendens yang menanjak, kemudian ada transversum yang mendatar, kemudian ada descendens yang menurun. Di antara usus halus dengan usus besar terdapat cecum ya, atau dikenal juga dengan usus buntu, dan ada tonjolan kecil yang dikenal dengan umbai cacing atau appendix. Usus besar ini berfungsi untuk menyerap air dan juga mineral. Kemudian selain itu berfungsi sebagai tempat pembusukan makanan ya, yang sudah tidak dapat dicerna lagi. Nah, pembusukan di sini melibatkan mikroorganisme atau bakteri yang dikenal dengan bakteri Escherichia coli. Kenapa disebut dengan coli? Karena tinggalnya di kolon ini ya. Dan setelah itu makanan akan didorong menuju ke rektum sampai dikeluarkan. Prosesnya disebut dengan defekasi melalui anus. Nah, itu adalah organ pencernaan pada manusia. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.